Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Dalam bulan puasa ini semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Mana kelas silakan disiapkan sebelum kita pembelajaran. Juga hadap kiri kanan. Sebelum belajar berdoa mulai. Oke. Terima kasih Messi telah mengirim doa dan penghormatan kepada benda. Dan anak sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, pembelajaran kita mengenai tema 7 ya, subtema 3 mengenai ayu memimpin. Nah, sebelum kita memulai, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri semua. Pancasila, aku yang mendukungmu. Ayo proklamasi, sedia bergantung. Pancasila dasar negara, raya adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Setelah itu kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, sekali lagi Bapak akan putarkan lagu. Silakan duduk ya, duduk kembali. Perhatikan video kali ini. Ya. Jadi posisinya Indonesia menarik kita ya.
anak-anak, kalian sudah melihat tadi ya tayangan video tentang perjuangan bangsa Indonesia. Ya, tentunya perjuangan ini karena ada pemimpin dan rakyat yang bersatu mengusir penjajah. Kalian bisa melihat tadi di tayangan tersebut bagaimana bangsa kita ya, penuh bersemangat, dan tugas kita karena sudah merdeka kita sekarang ini, apa tugas kita sebagai pelajar? Siapa yang tahu? Apa tugas kita sebagai pelajar? Kalau tak PR ini nanti ya punya jawabannya cari di rumah, minta bantu orang tuanya. Apa jawaban kira-kira sebagai pelajar? Iya, belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, itu yang penting. Ya, kita sebagai pelajar mengisi mereka dengan cara belajar sungguh-sungguh. Itu satu penting poinnya. Nah, berkaitan dengan video tadi mengenai perjuangan kemerdekaan negara Indonesia tadi ya, yang sudah dinyanyikan oleh bangsa Indonesia sampai sekarang, itu kemerdekaan itu karena ada pemimpinnya dan rakyatnya bersatu. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang subtema 3-nya mengenai ayu memimpin. Nah, Bapak ini tanyakan nih kesiapan belajar kalian. Yang pertama ini, apa yang kamu ketahui tentang kepemimpinan? Apa yang kamu ketahui tentang kepemimpinan ini? Kata kepemimpinan, kata dasarnya pimpin. Ya. Ayo. Tepuk tangan dulu, siapa? Sukiansa. Ya, coba Sukiansa apa? Menurut kamu kepemimpinan? Seorang pemimpin harus tahu kelebihan dan kekurangan dari semua. Seorang pemimpin harus tahu kelebihan atau kekurangannya. Ada lagi tambahan? Yang lain? Ayo tunjuk tangan yang besar. Siapa yang besar? Oh ya, sebelum kita mulai, saya lupa kita buat kesepakatan kelas dulu ya, biar kelas ini aktif. Kesepakatan kelas. Yang pertama, Bapak pancing dulu. Pertama, kita sepakat bahwa ruang kelas harus bersih. Yang kedua, ya, di dalam pembelajaran nanti semua siswa harus apa? Harus aktif. Ya, siswa harus aktif nanti di dalam pembelajaran. Ketiga, ada tambahan? Kalau kita bertanya, apa yang dilakukan? Sebelum bertanya kita angkat tangan. Sepakat ya? Oke, sebelum bertanya, raise hand dulu, angkat tangannya. Ya, Pak, saya mau tanya. Ya, seperti itu ya. Nah, untuk kesepakatan hari ini cukup ya. Nah, kita akan lanjutkan lagi mengenai apa yang kamu ketahui tentang kepemimpinan tadi. Sudah dijawab oleh Sugiarsa. Mungkin ada tambahan lagi yang lain bisa menambahkan tentang kepemimpinan. Apa yang kamu ketahui tentang kepemimpinan? Kemampuan seorang pemimpin harus mengendalikan pemimpin harus dirasakan atau dilakukan orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Ya, bagus ya. Jadi menurut Anwar ya, bahwa pemimpin adalah seseorang yang mempunyai kemampuan ya, memimpin, mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan. Bagus ya. Kita hapus dulu, kasih tepuk tangan untuk Anwar. Nah, sekarang yang kedua, pertanyaan kedua.
apa yang kamu ketahui tentang pidato? Nah, akan masuk pidato tadi. Apa yang kamu ketahui tentang pidato? Ayo, siapa yang paham nih? Tahu? Turun tangan, ya kalau bisa. Ya, dapat dana. Ya, Anwar lagi. Apa Anwar? Pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan pada orang banyak atau wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan raya. Iya, boleh ya, bagus ya. Jadi pengungkapan pikiran yang dilakukan di depan orang banyak. Ya. Jadi kita ngomong berbicara di depan orang banyak. Nah, itu pidato. Ya. Kalau cuma sendiri mungkin pidato sendiri ya lah. Dan pengungkapan di depan orang banyak. Ya, intinya di situ di depan orang banyak. Bagus ya? Oke. Nah sekarang pertanyaan kedua mengenai belajar murid nih. Bagaimana perasaan kamu untuk memahami materi kepemimpinan ini? Bagaimana perasaan kamu untuk mengenai materi kepemimpinan ini? Apakah galau, apakah penasaran, atau hal yang lain? Ya. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana perasaanmu memahami materi kepemimpinan ini? Ayo silakan tunjuk tangan, kalau jangan malu-malu, ya. Mungkin belum semangat ini. Mungkin ada belum itu. Ya, silakan. Bagaimana perasaan kamu? Atau Bapak dipanggil satu-satu nih? Ya. Nah, yuk bagaimana perasaannya? Ya dari ini, yuk. Bagaimana perasaanmu? Hah? Senang, bagus. Ya. Penasaran, bagus. Messi, senang. Kamu? Senang. Oh, semangat tentang kepemimpinan ya. Senang. Sohyaka? Semangat Alvina. Oke, senang. Sukensa? Seru. Pandai. Saya di. Tertarik nggak dengan materi pidato ini? Tertarik? Tertarik. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, Bapak ingin tanya nih, pemimpin yang dijadikan idola ini. Siapa pemimpin kamu? Punya idola tak? Pemimpin. Hah? Ada tak pemimpinnya? Pemimpin yang diidolakan nih. Ada? Siapa pemimpin yang kamu idolakan? Pak Presiden. Presiden mana? Presiden Jokowi. Bagus. Ya. Ada lagi yang lain? Idola pemimpinnya. Kayaknya belum sebanyak ini. Oke, silakan diri semua ya. Kita akan sedikit dulu ya. Biar semangat kita. Mulai. 1, 2, 3. Masih belum semangat, masih sedikit nih. Yuk, kita lanjutkan lagi. Nah, anak-anak sekalian, bahwa pemimpin itu kalian semuanya adalah pemimpin. Pemimpin diri sendiri. Ya. Kita dengan memimpin diri sendiri mulai dari apa? Kita punya manajemen waktu, benar. Pada waktu mau berangkat sekolah, ya. Kalian mengelola diri sendiri mulai dari bangun tidur, sholat, mandi, sampai berpakaian sampai sekolah. Itu adalah manajemen diri, dan itu pemimpin kalian diri sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah memimpin orang lain. Nah, kita akan lanjutkan.
Nah, adapun tujuan pembelajaran bisa dibacakan Anwar untuk tujuan pembelajaran hari ini. Melalui kegiatan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai persatuan dan kesatuan pada bacaan tentang kepemimpinan dan kebawaan. Oke. Terus yang kedua, silakan Messi. Siswa mampu merancang pidato persuasif tentang bermusyawarah dengan kriteria tertentu setelah membaca contoh pidato dengan tepat. Iya, jadi ada dua tujuan ya yang kita pelajari. Semoga nanti waktunya tercapai. Nah, untuk memperdalam materi ini, Bapak berikan review mengenai gaya kepemimpinan. Ya. Nah, ini contoh. Pimpinan atau pimpin? Oh, Nah, sebagai seorang pemimpin seperti apa? Nah, contohnya. Ya, nah itu contoh dari gaya kepemimpinan ya. Yang pertama tadi apa nih yang kita sampaikan dari film tadi, bahwa pemimpin harus bisa di dalam video tadi apa? Bisa apa tadi? Jangan ada pause dulu nih. Bisa apa? Yang bisa kalian tangkap tadi? Bisa melindungi anggotanya. Yang kedua apa lagi? Ada anggotanya yang sulit. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Membantunya. Itu contohnya. Nah, itu contoh dari gaya kepemimpinan. Nah, misalkan buka halaman 103 saja ya. Halaman 103. Nah, sudah dibuka halaman 103 sampai 112. Nah, di sini lagi mengenai kepemimpinan sesuai dengan gambar. Ini kegiatan apa ini? Kegiatan upacara bendera. Nah, di dalam kegiatan upacara bendera, Bapak yakin di situ ada pemimpin, ya, namanya pemimpin upacara. Nah, banyak petugas-petugas yang menjadi pemimpin di sana. Kalau di tengah itu pemimpin upacara, kemudian ada lagi pemimpin apa lagi di kegiatan upacara? Pemimpin kanan dan kiri. Iya, pemimpin kanan atau pemimpin barisan kanan, ya. Kemudian ada lagi tak pemimpinnya? Ya, pemimpin lagu, yaitu dirijen. Nah, kemudian apa lagi? Yang menggeret nih, ada tak pemimpinnya nih? Ada pemimpin bendera. Kalau sudah dikasih tugas itu, bisa sebagai pemimpin tadi, apa yang harus kita lakukan? Siapa yang tahu apa yang harus kita lakukan? Kalau kamu ditunjuk nih sebagai pemimpin upacara, apa yang harus dilakukan? Kalau menurut kamu, Anwar, siapa yang bisa bantu Anwar? Kalau lagi ditunjuk sebagai pemimpin, harus apa? Iya,
Harus berani. Itu yang poin pertama, harus berani dulu. Jangan menolak. Siap, ya. Karena itu pemimpin itu merupakan pembelajaran bagi diri kita. Ya. Kita ketahui bahwa nilai kepemimpinan itu perlu dimiliki seorang pemimpin, antara lain yang pertama bertanggung jawab. Yang kedua, bijaksana dalam mengambil dan menerima keputusan. Terus dalam berkata dan bertindak. Kemudian memperlakukan orang lain secara adil. Yang kelima, mengayomi semua orang yang dipimpin dengan baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ya, silakan semua buku diletakkan di atas meja dan silakan kalian duduk buat senyaman mungkin, ya. Silakan duduk senyaman mungkin. Tangannya boleh dipangku, ya, di pangkuan. Ya. Kita akan mulai relaksasi, ya. Nah, dengarkan kata Bapak. Silakan kalian pejamkan mata kalian atau menunduk ke bawah. Kemudian lakukan tarikan nafas dalam-dalam. Kemudian keluarkan perlahan-lahan sebanyak 2 sampai 3 kali. Tarik nafas, kemudian keluarkan perlahan-lahan. Dan sekarang amati dan rasakan udara yang masuk ke dalam tubuh kalian, masuk ke dalam rongga perut, dan rasakan bahwa udara yang masuk merupakan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa hidup dan bernapas. Kemudian bayangkan hari ini bahwa apa yang kalian lakukan hari ini adalah untuk kemajuan diri kalian sendiri. Dan bayangkan hari ini orang tua kalian sangat menginginkan bahwa Anda akan sukses di masa depan. Tarik nafas dalam-dalam dan keluarkan perlahan-lahan. Dan ucapkanlah terima kasih kepada orang tua kalian setulus-tulusnya. Nah, silakan kembali seperti semula. Mata kalian sekarang buka kembali. Dan kembali seperti biasa. Terima kasih. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah kita melakukan relaksasi untuk tenang, ya, senang, senang, mawar. Senang. Ada beban? Ada terasa? Apa yang dirasakan tadi? Ikiansa, Altina, dari kegiatan relaksasi kita tadi, bagaimana perasaan tadi? Bahagia. Anwar? Senang. Salyati? Senang. Silakan buka
halaman 103 ini ada tugas ya. Nah, sebelum mengisi lembar kegiatan tadi, lembar topik tadi, silakan dibacakan dulu halaman berapa tadi? Halaman 103 bacaan tentang semut dan belalang. Coba satu alinea ya dari Messi, coba Messi, silakan baca dari Messi. Semut dan belalang dia dapat berbicara pada itu semua dalam satu cara sudah punya satu di bawah satu pemimpin dia sedang membawa satu dari kalian yang dikatakan tidak lebih dari satu bunyi apa di bawah Tuhan hingga satu kali atau dua kali sampai kali ini bicara. Ya, lanjutkan. Anwar. Kami tidak banyak karena itu kami harus mengalir biar komandan menjawab dalam. Oke. Nah, karena sekalian sudah membacanya, silakan kalian berikan kerjakan secara berkelompok. Untuk kelompoknya sudah bagikan ya, kelompok ada berapa kelompok? 1, 2, 3, 4. Ya, ini. Silakan dikerjakan. Waktunya 10 menit. Nah, silakan. Kalian kerjakan. Ya. Ya, 4 soal ya. Isinya langsung di sini. Langsung di sini ya. Ya, di bulatkan ini. Ya, untuk nomor 1 sebelahnya. Silakan kalian berkolaborasi. Sudah ya, kelompok 1 ini. Kelompok 2 ini. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke, waktunya sudah selesai. Kita coba nanti untuk kelompok yang sudah selesai. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari pengisian mengenai kegiatan kelompoknya. Silakan. Siapa dulu? Anwar, silakan Anwar, bantu Pak. Ya. Semua bekerja keras untuk mengumpulkan persediaan makanan untuk musim dingin nanti. 2. Bagaimana menurut sikap dalang? Seekor dalang duduk santai menikmati hilir angin. Heran-heran ia menyaksikan barisan semut bolak-balik melintasi di hadapannya. 3. Bagaimana cara semut bekerja? Setiap semut membawa bulir makanan di atas badannya. 4. Bila nilai baik apa yang bisa kamu jalani dari cerita di atas. Semut dan belalang senang. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Keluar ya. Nah, kita lihat tadi dari kelompok 4 sudah menjawab. Nah, Bapak tanyakan secara keseluruhan ya, nanti dikumpulkan. Apa yang dilakukan sekelompok semut? Mengapa mereka harus melakukannya? Apa yang dilakukan? Kalau untuk kelompok 1, jawabannya apa? Mencari persediaan makanan. Kelompok 2, mengumpulkan makanan untuk musim dingin. Kelompok 3, apa jawabannya? Untuk kelompok 3, jawaban pertama. Kami bekerja keras mengumpulkan persediaan makanan untuk musim dingin nanti. Iya, jadi kami bekerja keras mengumpulkan makanan di musim dingin. Oke. Terus yang nomor 2.
Bagaimana menurutmu sikap belalang? Apa sikap belalang? Untuk kelompok 1. Iya. Ada yang jawaban yang sama? Dari situ. Sikap belalang, sombong dan bermalas-malasan. Di situ jawabannya. Untuk kelompok 2, apa jawabannya? Belalang itu malah bekerja. Iya, di situ belalang malas bekerja. Kelompok 3. Apa jawabannya? Yang pun ingin bola. Ekor belalang duduk santai. Oh ya, berarti belalang duduk santai. Kelompok 4-nya, apa jawabannya? Seekor belalang duduk santai menikmati semilir angin heran-heran yang menyaksikan barisan semut bolak-balik melintasi di hadapannya. Iya. Terus, nomor 3, bagaimana cara semut bekerja? Siapa yang bisa jawab nih? Itu kelompok 1. Dengan sekelompok yang bekerja sama. Iya, dengan berkelompok dan bekerja sama. Itu jawaban nomor 3. Kelompok 2. Iya, jadi membuat makanan secara berkelompok. Kelompok 3. Mondar mandir. Mondar mandir. Bagaimana cara semut bekerja? Mondar mandir. Tidak saat. Ya, artinya Balik. beriringan ya. Oke. Terus kelompok 4. Setiap semut membawa bulir makanan di atas badannya. Oh iya. Jadi setiap semut membawa bulir makanan di atas badannya ya. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yang terakhir, nilai-nilai baik apa yang kamu bisa teladani dari cerita di atas? Nilai-nilai baik apa yang dapat diteladani dari cerita tadi? Bekerja keras, saling tolong-menolong dan tidak sombong. Iya, bekerja keras, saling tolong menolong dan tidak sombong. Itu yang pelajari. Atau ada tambahan yang lain? Ada tambahan yang lain? Kelompok 2? Nilai persatuan kesatuan bagus ya, karena semut tadi bekerja sama, jadi ada nilai persatuan dan kesatuan. Bagus, terima kasih untuk jawabannya. Kita hapus, beri tepuk tangan semuanya. Dan akan dikumpulkan untuk kita ketahui bahwa tadi sesuai dengan apa yang disampaikan Anwar, bahwa pidato adalah menyampaikan pikiran atau informasi kepada khalayak ramai, ya kan? Itu unsur terpentingnya adalah pidato. Bisa kalian lihat yang pertama adalah berani tampil di depan umum. Terus yang kedua tentunya harus konsentrasi ya kan? Waktu, situasi, kondisi dan materi pidatonya. Kemudian penampilan juga perlu diperhatikan. Kontak pandang, berarti kontak mata. Pada waktu kalian misalnya pidatokan ke depan, jangan tidak melihat audiennya atau pesertanya ya. Kemudian intonasi kalimat, intonasinya jangan mendatar. Ada naik, ada turun. Nanti contohnya Bapak berikan, kemudian ada ekspresi, menghidupkan suasana dan lain sebagainya. Pengendalian diri dan masa. Jangan berpidato nanti ada tawa misalkan ya, tertawa yang tanpa sebabnya itu, sehingga membuat pidato kalian menjadi tidak terfokus. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini contoh. Nanti dilihat mana pendahuluannya, mana isinya, mana penutupnya ya.
pidato dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu contoh pidato ya. Bapak ambil di YouTube pidatonya standar ya. Mudah-mudahan nanti kalian lebih bagus dari pidato dari anak ini ya. Mudah-mudahan. Nah, inti dari pidato mulai dari strukturnya. Pertama adalah salam pembuka. Kemudian apa? Atau pendahuluan. Ya. Nah, di situ salam pembuka. Biasanya dimulai dari kalau kita beragama Islam, Assalamualaikum, itu salam pembuka. Kemudian ada ucapan penghormatan. Di situ misalnya yang terhormat kalau kepala sekolah atau guru atau kepada orang tua, ya. Yang kedua ada ucapan syukur, ya. Salam pembuka tadi, ucapan syukur dan pendahuluan, ya. Pendahuluan ini bisa kalian contoh di banyak internet ya untuk bentuk pidato atau meminta bantuan kakaknya atau orang tuanya seperti itu ya pendahuluan. Nah ini sebagai contoh. Terus yang kedua selanjutnya isi dari pendahuluan, kemudian isi pidatonya apa, dan yang terakhir adalah penutup, dan jangan lupa ada salam penutup. Metode pidato, Bapak akan jelaskan metode pidato ada 4. Yang pertama impromptu. Impromptu ini pidato di depan orang atau di kamera boleh ya, secara improvisasi, artinya dadakan ya, tidak pakai teks, tidak pakai tulis-tulis, tiba-tiba langsung impromptu ya. Misalnya contoh nih, silakan Messi memberikan kata sambutan, kawan-kawannya dapat hadiah, misalnya dapat juara 1. Pada Messi dipersilakan. Itu Messi tanpa teks, tanpa bantuan apapun, maju ke depan. Nah itu impromptu ya. Yang kedua memoriter. Memoriter ini berpidato menghafal teksnya dihafal dulu pidatonya. Kalian hafal dulu teksnya, pidatonya lah hafal, baru kalian berdiri di depan khalayak ramai ya. Langsung disampaikan ya. Kalau teksnya hafal penuh bagus sudah. Itu memori ya, berdasarkan hafalan kita ya. Yang ketiga naskah. Biasanya di tempat-tempat acara-acara resmi biasanya, contoh misalkan ini contoh naskah pidato ya, biasanya kata sambutan atau hal yang disampaikan oleh presiden. Nah itu pakai menggunakan naskah pidato. Selanjutnya yang terakhir adalah extemporan ya. Extemporan ini metode pidatonya mengambil hal-hal yang penting-penting saja. Misalnya untuk pidatonya, misalnya pendahuluannya, kata sambutannya untuk siapa ini, ditulis dulu namanya, misalnya Pak Kades, untuk kemudian Pak Kadus. Nah itu kita tulis ya. Isinya apa lagi? Isinya tentang buang sampah, jangan buang sampah sembarangan, kita tulis. Tidak seluruhnya, cuma hal-hal yang penting itu extemporan. Jadi tinggal seperti apa yang akan kalian lakukan metode pidatonya. Nah hari ini tugas kalian adalah merancang suatu pidato sesuai dengan bacaan. Boleh untuk temanya terserah dari kalian sendiri, dan Bapak minta dalam waktu kurang dari 10 menit ya, kalian bisa menampilkan nanti di depan ya apa yang dapat kalian sampaikan nanti. Oke, silakan dikerjakan, boleh secara berkelompok atau sendiri-sendiri boleh ya. Dan silakan. Untuk pidatonya sudah selesai belum? Sudah ya.
lihat hasil pidatonya, rancangan pidatonya. Silakan kita minta dari kelompok 4 dulu. Silakan kelompok 4 maju ke depan. Pidatonya ya. Silakan. Anwar. Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkaitan Allah sehingga kita dapat datang di sini dalam keadaan segala baik. Musyawarah adalah keadaan di mana berkumpul dan mengambil suatu putusan. Musyawarah harus dilakukan secara bersama, bukan individu. Apa gunanya musyawarah kalau hanya secara individu? Dengan adanya musyawarah kita dapat mengambil suatu keputusan secara bersama-sama. Kita juga dapat melalui cara kita berbicara sehingga kita dapat belajar menghormati pendapat orang lain. Masyarakat merupakan satu-satunya cara dalam sebuah organisasi di saat ingin mengambil keputusan secara bersama tanpa rasa berat hati dengan pendapat orang lain. Seperti kata berpakat, masyarakat ketika bercerai kita runtuh atau dapat diartikan mencari jalan secara bersama-sama. Lebih baik dari mencari jawaban sendiri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, selanjutnya dari kelompok 1. Oke, di depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang saya hormati dan teman-teman yang saya muliakan, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai doa kita semua bisa berkumpul dengan senang. Jadi kali ini saya akan membahas tentang musyawarah. Musyawarah adalah suatu budaya yang disepakati untuk mencegah persoalan atau masalah yang berguna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang berurusan kerugian. Manfaat adanya musyawarah: 1. Menyatukan pendapat yang berbeda. 2. Mengambil kesimpulan yang benar. 3. Mencegah kekeliruan. 4. Menghindari kesalahan. 5. Menciptakan emosi. Jadi hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri mohon maaf jika ada kata yang salah. Ya. Selanjutnya kelompok lain, kelompok 3. Ya, kelompok 3 silakan. Sorry. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu sama 3 kelompok 3 ya. Itu kita hargai hasil dari kelompok 3. Sekarang kelompok yang terakhir, kelompok 4. Ke depan. Ya, silakan. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan teman-teman semua. Pertama-tama saya ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena memberikan karunia kesehatan dan kebersamaan kita. Dengan ini saya akan menyampaikan tentang karyawan kita diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan
atas perkembangannya usaha bersama keluarga dan kebersamaan merupakan modal utama dalam koperasi ini. Peduli terhadap jalannya usaha menjadi kewajiban setiap anggota, bukan hanya belajar secara mandiri dan menerapkan jadi sesuatu koperasi dan menjalankannya. Untuk menyimpan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kita akan mengadakan tes formatif. Silakan disimpan bukunya. Nah, ini dikerjakan secara individu ya. Nah, Bapak kasihkan masing-masing ya, satu lembar setiap orang ya. Ya, sudah hadisnya. Waktunya menit. Ya, isinya di situ lah. Ya. Oke, silakan kerjakan. Ya, kerjakan sendiri-sendiri ya. Oke, kalau sudah silakan dikumpulkan. Jangan lupa namanya ya. Nama ditulis ya. Nah, tulis namanya. Jangan lupa nama. Oh, udah. Anwar sudah? Seledi? Selfie sudah? Nah, sebelum kita menutup pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu dulu ya, lagu daerah. Silakan berdiri semua. Ya. Dan anak-anak sekalian, dari hasil pembelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan mengenai pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama mengenai apa yang kita pelajari tadi? Mengenai kepemimpinan. Yang kedua mengenai pidato. Oke. Selanjutnya dari kegiatan kita pembelajaran ini, refleksi kegiatan hari ini, apa yang dapat direfleksikan hari ini? Bagaimana perasaan kamu hari ini? Pembelajarannya. Ya. Satu kata. Senang. Tidak. Senang. Besi. Bahagia. Senang. Mawar. Cerah. Senang. Sohriota. Gembira. Artinya lagi. Semangat.
Biasa. Seru. Pandai. Sayadi. Senang. Silpi. Silpi. Semangat. Rupanya ada satu orang ini ada semangat di Silpi ini. Kenapa Silpi? Ada apa? Hah? Ada yang ganggu ya? Wah. Nah, hari ini anak-anak untuk pembelajarannya kita cukup sampai di sini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.